Awas main laptop. Main laptop, yuk. Terus, Ya, sementara live ini terus mau mulai juga. boleh no? Iya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, malam yang luar biasa. Malam yang spesial. Yang tentunya Tuhan anugerahkan kepada kita semua, para pemirsa yang online di Facebook. Semoga malam hari ini menjadi malam yang baik. Malam yang spesial untuk kita semua. Para pemirsa yang tidak kemana-mana, tidak ada kegiatan malam hari ini, tidak beribadah, saudara bisa mengikuti bersama-sama dengan kami di sini, di live streaming Gen Glow Gerisim. Dan puji Tuhan, kita sudah kedatangan tamu kita, sudah yang kedua kali. Saya langsung perkenalkan saja Bapak Pendeta Muda Dr. Yoakim Usu, STP, MSI, STH. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita tidak berlama-lama waktu. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Dan saya akan berdoa buka. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur lagi bahwa malam hari yang baik ini, malam hari yang indah Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami lagi boleh melaksanakan kegiatan ini Tuhan, pelayanan Gen Glow Gerisim. Kami percaya Yesus. inilah adalah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang, untuk mendapatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan akan nama daripada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dilawat oleh firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami Tuhan, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Mengerti lagi maksud dan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang Engkau bawa malam hari ini, biar dia bisa berkata-kata seturut maunya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, para pemirsa, di tempat yang agak jauh dari tempat saya ini sudah ada Pendeta Muda Dr. Yoakim Usu, STP MSI, yang akan membawakan kita penguatan iman dalam firman Tuhan sebentar. Puji Tuhan, mic ini saya langsung serahkan saja kepada hamba Tuhan. Dipersilakan. Haleluya. Salam Haleluya. sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat jumpa. Saya berbahagia sekali boleh menjumpai Bapak Ibu umat Tuhan yang ada mengikuti ibadah atau acara yang dilangsungkan saat ini lewat Gen Glow Gerisim. Haleluya. Dan tentunya saat-saat terindah adalah saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita mendekatkan diri pada Tuhan. Haleluya. Tadi host sudah berdoa dan ada satu kalimat di situ yang saya tangkap bahwa supaya kami dapat lebih mendekat kepada-Mu. Haleluya. Hidup yang terindah adalah hidup dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya ajak kita melihat firman Tuhan. Saya bacakan dalam kitab Lukas pasal 19. Kitab Lukas pasal 19, saya baca ayat 1
sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Ada perikop berjudul Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Saya percaya bacaan ini mendatangkan sukacita di hati Bapak Ibu. Firman Allah berkata juga, yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Haleluya. Di sini ada kisah tentang seorang tokoh yang bernama Sakeus. Catatan Alkitab di sini menjelaskan bahwa siapa Sakeus itu. Sakeus itu seorang yang memiliki pekerjaan yang cukup berstrata. Ya. Dia dikatakan kepala pemungut cukai. Bahkan dia seorang yang kaya. Haleluya. Itu catatan Alkitab mencatat demikian di ayat pertama dan kedua. Ya. Sakeus itu pemungut cukai dan dia orang yang kaya. Luar biasa keadaan Sakeus ya. Secara manusia, secara keberanian hidup sehari-hari. Dia sudah punya pekerjaan, bahkan jabatan, dan dia kaya. Tapi kalau kita lihat ayat ketiga dan seterusnya, dia mulai berkata bahwa di ayat ketiga itu, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya melihat, saya renungkan di sini Sakeus yang Bapak Sakeus ini yang sudah kaya, pemungut cukai, tapi sepertinya ada sesuatu di hatinya ya, sehingga dia ada suatu gairah untuk ingin tahu Yesus itu seperti apa. Ya. Dia ada gairah tertentu, berarti masih ada yang belum genap di dalam hidupnya ya, belum terisi ya. Dia masih ingin tahu seperti apa Yesus itu ya. Dan Alkitab berkata ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hati saya bergairah sekali baca ini, kisah ini. Ini suatu kisah nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya. Sakeus sudah ada jabatan pemungut cukai, sudah kaya, ya, dia sudah kaya, tapi dia masih katakanlah penasaran, ingin tahu banget. Kalau orang ibu kota bilang begitu kan, ingin tahu banget seperti apa kalau Manado, seperti apa suatu Yesus itu, yang orang Yesus itu yang mau lewat itu seperti apa, ya, haleluya. Beberapa bulan ini atau akhir-akhir bulannya, katakanlah 1 bulan terakhir ini, orang bersyukur karena pemerintah sudah meluaskan gereja untuk kembali melaksanakan ibadah secara komunal, secara berjemaat, sudah diluaskan ya. Tapi sesuatu kerinduan atau pesan Tuhan yang ingin saya gaungkan lewat perjumpaan di saat ini adalah ketika kesempatan untuk beribadah secara komunal itu sudah dibuka, bagaimana gairah beribadah kita ya? Bagaimana gairah beribadah kita untuk mendekat kepada Tuhan. Haleluya.
Saya melihat ada gairah yang besar ya dari pribadi Sakeus ini. Gairah untuk mau lihat ya, seperti apa Yesus itu. Dia bergairah sekali ya. Dia berusaha untuk melihat tapi terhalang, tubuhnya pendek. Tapi halangan ini dia kalahkan ya. Dia kalahkan dengan cara apa? Ayat 4 di sana berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Haleluya. Benar kan Bapak Ibu? Ada gairah besar. Kalimat di sini berkata, berlarilah ia mendahului orang banyak. Haleluya. Catatan kitab Mazmur 42, Mazmur Daud. Di situ kalau orang lihat ada ungkapannya di Mazmur 42 berkata bahwa dalam suatu keadaan pemazmur merenungkan bahwa coba orang lihat ya. Mazmur 42 dia berkata bahwa dia merenungkan bagaimana Mazmur 42 ayat 4 ya. Ayat 5. Haleluya. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Itu keadaan yang terjadi pada pemazmur ya, Bani Korah di sini, pengajaran Bani Korah ya. Ini Mazmur pengajaran Bani Korah. Dan keadaan itu dikatakan bagaimana dia berlari mendahului orang lain. Dalam peristiwa Sakeus ini, itu benar-benar Sakeus lakukan. Saya melihat di sini dalam perenungan saya, karena ada gairah yang besar. Haleluya. Ya, gairah yang besar untuk melihat Yesus itu. Maka dia berlari mendahului orang lain. Ya, haleluya. Nah, pesan firman Allah malam hari ini lewat acara ini atau lewat ibadah atau acara rohani malam hari ini. Berapa bulan kita ada dalam masa WFH atau masa yang orang memang katakanlah ada tantangan besar dengan COVID-19, di mana kita beribadah full dari rumah ya, secara umum gereja beribadah dari rumah. Tapi 1 bulan terakhir sudah diluaskan lagi untuk ibadah komunal. Nah, pertanyaannya bagaimana gairah beribadah kita ya? Bagaimana gairah kita untuk mendekatkan hidup kepada Tuhan? Di sini dikatakan bahwa Sakeus berlari mendahului orang lain. Ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang berlari. Haleluya. Ya, boleh berkata di tempat duduk di hati kita, kita jadi orang Kristen yang berlari untuk menemukan Tuhan. Haleluya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Tidak berhenti di situ. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oh, haleluya ya. So berlari, lalu dia panjat lagi pohon ya. Dia tidak kehabisan akal ya. Dia harus meraih, haleluya. Harus meraih perjumpaan itu. Haleluya. Kita tidak akan puas atau tidak berhenti menjadi orang Kristen yang sekedar Kristen, istilah lazim KTP Kristen, rutinitas ibadah, ya kan? Kita tidak berhenti pada rutinitas ibadah. Tapi kita benar-benar orang Kristen yang mau meraih benar perjumpaan dengan Tuhan itu. Di cerita ini secara nyata Sakeus contohkan ya. Dia berlari, lalu dia panjat pohon. Haleluya. Untuk melihat Yesus yang mau lewat. Cuma mau lewat, tapi dia mau lihat seperti apa wajah Yesus. Ya. Dan yang lebih manis di sana ternyata ketika Sakeus itu ada gairah besar ya. Ada sesuatu di hati Sakeus, gairah besar untuk berjumpa Yesus. Ketika Sakeus sudah berlari, naik di atas pohon, yang manis sekali ternyata. Ketika ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Ini hanya cerita, tapi kisah nyata. Tapi saudara, Bapak, Ibu boleh renungkan ya. Betapa Sakeus karena dia punya gairah besar, karena ada di ending kisahnya kita tahu sudah ada kuasa pertobatan yang bekerja ya, sehingga dia punya gairah besar untuk bertemu Yesus. Maka gairah itu bersambut ya, disambut Tuhan ya. Ketika Sakeus sudah di pohon itu, mungkin orang tidak perhatikan dia atau orang mungkin tertawakan dia ya. Jadi kekristenan itu tidak peduli apa kata orang ya. Memang kata orang di satu sisi, kalau kata orang untuk mengintrospeksi
keadaan kita, sifat kita, atau pandangan kita juga harus kita renungkan, ya, harus kita ambil yang baik. Tapi ada kalanya juga kalau kata orang itu sudah akan memundurkan semangat kita dalam beribadah, maka tidak perlu kita hiraukan itu, ya. Haleluya. Sakeus mungkin tidak dipedulikan orang, atau mungkin ditertawakan dalam waktu itu, ya, dalam peristiwa ini. Tapi yang manis di sana, ya, hati saya tergugah dan saya berdoa Bapak Ibu harus tergugah merenungkan firman Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, ketika dia sampai di titik itu, dia sudah tahu ada Sakeus di atas pohon. Ada seorang pribadi yang penuh gairah besar akan melihat aku, akan mengenal aku. Ya, kerinduan itu diketahui persis oleh Tuhan. Maka dia berhenti di situ dan dia menatap ke atas. Sakeus, cepat dia turun. Haleluya. Terus kalau orang bahasakan, orang perjelas kalimat itu mungkin dengan bahasa sehari-hari komunitas orang Nado. Kalau orang tambah, Sakeus lakas dia turun. Kita tahu kok anak sesuka sekali baku dapat dengan kita. Haleluya. Saudara, bukankah ini besar, ya? Kalau itu ada di hati orang, kerinduan yang seperti Sakeus itu, ya. Kalau orang bahasakan dalam bahasa sekarang, ya, konteks sekarang, orang tidak menemukan Yesus dari atas pohon, tapi saya katakan dari gairah ibadah kita. Kalau gairah ibadah kita, gairah ibadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan besar, haleluya. Maka Tuhan, seolah-olah Tuhan mau berkata, kalau orang bahasakan ini secara sederhana, dia berkata, kita so tahu kok sampai hati begitu. Suka sekali bertemu aku, ya, haleluya. Maka apa terjadi di sini? Dia berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Saya membaca dan saya memberitakan saat ini pun saya digugah oleh hati. Ada kata harus di sana, ya. Segera turun Sakeus. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Seolah-olah Tuhan tidak bisa keluar dari suatu kehendak Allah, ya. Haleluya, haleluya. Untuk orang-orang yang punya kerinduan besar mendekatkan diri pada Tuhan, maka pribadi Tuhan tidak bisa keluar dari kehendak Allah, ya. Dari kehendaknya sendiri. Adalah apa kehendaknya? Dia bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tidak dapat aku tunda, ya. Kalau orang tambah kata-kata penjelasan, Sakeus, saya tidak bisa tunda. Saya terikat dengan kehendak Allah yang ada dalam diriku ketika melihat kerinduanmu. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Ya. Jadi gerakan Sakeus dengan gairah besar itu bersambut, ya. Ketika Sakeus mencari Tuhan, mendekat, naik di pohon, maka itu bersambut, ya. Tuhan bilang, hari ini aku harus, seolah-olah tidak ada agenda lain yang dapat membatalkan itu, ya. Saudara bayangkan, Tuhan yang maha besar, ya. Haleluya. Orang saja, orang majukan undangan misalnya. Orang majukan undangan pada seorang pembesar, ya. Pimpinan instansi atau pimpinan daerah lah atau apalah, ya. Hati orang akan was-was. Jangan-jangan mendekat acaranya kaki pending. Kaki bos ada agenda lain. Ya, seperti itu kan? Kaki bos ada agenda lain. Tapi lihat di sini kalimatnya, Sakeus segera turun, hari ini aku harus menumpang di rumah. Tidak ada yang bisa membatalkan. Tuhan harus berkunjung ke rumah Sakeus. Indah sekali, ya, kisah ini, haleluya. Kita sudah dengar cerita-cerita ini dari sekolah minggu, ya, kalau orang Kristen yang sudah begitu sekian tahun Kristen sudah dengar dari sekolah minggu cerita ini. Tapi itulah firman Tuhan, setiap kali kita renungkan, kita akan dapat air kehidupan. Tidak ada yang bisa membatalkan. Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumah. Harus terjadi kunjungan Tuhan pada Sakeus. Begitu besar arti, ya, kerinduan atau gairah kita untuk mendekat pada Tuhan. Lalu apa terjadi? Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita, ya. Mulai terjadi, berkatnya mulai muncul di situ, ya. Di ayat 1 Alkitab, ayat 1 ayat 2 hanya cerita Sakeus itu seorang memiliki jabatan dalam pekerjaan. Dia kaya. Tapi Alkitab tidak mencatat dia ada hidup dengan sukacita, ya. Tapi ketika Sakeus turun dan menerima Yesus, mulai nampak berkatnya. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Lalu orang lagi mulai bicara, ya, di cerita ini. Orang lain mulai bilang, aduh Tuhan, Yesus itu menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Jadi sekali lagi, perkataan Tuhan tentang kita ketika kita mendekatkan hidup pada Tuhan, kalau itu menghambat kedekatan kita dengan Tuhan, tidak perlu kita hiraukan.
Haleluya. Tetapi ayat 8 berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, kisah ini saya lihat langkah dari Sakeus ini sesuatu langkah yang lengkap. Haleluya. Dia berawal dari gairah yang muncul untuk mengenal Tuhan. Lalu dia perjuangkan itu untuk berjumpa Tuhan. Tapi tidak berhenti pada sekedar dia mau berjumpa. Tapi dia datang pada kesadaran ketika Tuhan sudah singgah di rumahnya. Dia adalah orang yang harus bertobat. Haleluya ya. Haleluya. Barangkali orang tidak sama persis ya keberadaan kita dengan Sakeus ya. Sakeus orang yang sudah sebenarnya ada dalam keberuntungan yang Tuhan berikan dengan jabatan, dengan kekayaan. Tapi ada cara hidup yang tidak benar dari dia ya. Nyata dalam kalimatnya dia bilang, apa yang kuperas akan kukembalikan. Jadi dia melaksanakan pekerjaan yang adalah anugerah Tuhan juga tidak dengan cara yang sesuai firman. Tapi dia datang pada pertobatan ya. Kehidupan Kristen juga orang hari ke hari adalah kehidupan yang harus selalu bertobat. Haleluya. Tentunya tidak sama persis dengan keberadaan Sakeus. Mungkin orang dapat berkata bahwa saya atau Bapak Ibu yang sedang nonton acara ini bukan seorang pemungut cukai, ya, bukan seorang pembunuh. Haleluya. Tapi di hadapan terang firman Tuhan kita harus selalu membuka diri, ya, untuk introspeksi. Tuhan, masih ada kurang apa dengan saya? Haleluya. Ya. Kalau masih ada kurang, saya ingin bertobat Tuhan. Haleluya. Dan ada 2 hal di sini saya sorot ya. Pertama adalah bagaimana gairah kita dalam beribadah atau mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu kedua yaitu kita harus punya selalu pertobatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita lanjut ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, kata Yesus pada Sakeus, hari ini, haleluya, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun keturunan Abraham. Ya, haleluya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Israel sangat menghormati Abraham. Ya. Abraham bapak orang percaya. Jadi kalau bilang Abraham itu bicara dari keselamatan kekal. Ya. Abraham diyakini sudah ada di surga dan catatan Alkitab juga mengisahkan seperti itu. Abraham ada di Firdaus. Dan ketika Sakeus dengan pertobatan sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan berkata di ayat 9, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun keturunan Abraham. Haleluya. Galatia, kita lihat Galatia pasal 3. Haleluya. Firman Allah berkata di dalam kitab Galatia pasal 3. Saya baca 1-2 ayat di sana. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ayat 29 firman Allah berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Haleluya ya. Jadi Sakeus diangkat Tuhan karena dia mencari Tuhan dan dia datang pada pertobatan. Dia menjadi anak Tuhan. Haleluya. Dia menjadi orang yang diselamatkan. Firman Allah membahasakan dalam kitab Galatia, kalau kita menjadi milik Kristus, maka sebagaimana Abraham mendapat keselamatan, ya, maka kita mendapat keselamatan di dalam Kristus. Dan tidak berhenti di situ. Kalau Abraham diberkati, maka berkat itu atau janji-janji Allah ya, akan menjadi milik kita. Haleluya. Saya akhiri ya, bagaimana saya ulangi pertanyaan sederhana tadi. Ketika saat ini ya, dalam 1 bulan terakhir ini, pemerintah telah meluaskan lagi gereja-gereja untuk beribadah secara komunal. Ya. Bagaimana gairah beribadah kita. Ya. Sakeus yang awalnya dia hanya dia seorang pemungut cukai, yang hidupnya dapat kita bayangkan pola hidup Sakeus ya, berkelimpahan harta, ada kekuasaan, dia bisa tekan orang, dia bisa peras orang ya. Tapi pada suatu titik dia ada suatu gairah besar untuk mencari Tuhan ya, untuk melihat Yesus itu, dan akhirnya dia datang pada keselamatan ya.
bagaimana gairah kita. Haleluya. Sangat berharga ya. Sangat berharga. Saya ulangi ya, dorongan di hati saya untuk ulang-ulang untuk menguatkan ini pada Bapak Ibu. Sangat berharga di mata Tuhan ya. Gairah kita atau kerinduan kita untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ayat-ayat awal dalam bacaan Lukas ini hanya berkata bahwa Sakeus itu pemungut cukai, bahwa dia kaya. Tapi tidak ada catatan tentang sukacita Sakeus. Haleluya. Tidak ada catatan tentang keberadaan rumah tangga Sakeus ya. Haleluya. Bukan sedikit ya kisah-kisah kita tahu. Orang yang berlimpah harta juga. Kalau tanpa Tuhan, bisa-bisa juga rumah tangganya tidak harmonis ya. Tidak ada sukacita dan sebagainya. Dan di dalam Tuhan, itu yang Tuhan janjikan. Keselamatan kekal. Sukacita, damai sejahtera bagi kita ya. Harta bisa habis. Tapi kalau kita ada dalam keselamatan dengan Tuhan, kita akan menerima keselamatan kekal, kita akan bersukacita, kita akan terpelihara. Haleluya. Saudara, terakhir sekali saya gugah hati saudara ya. Kalau Sakeus punya gairah yang sebesar ini. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Jangan berhenti dengan keberadaan kita yang kalimat Lasim berkata KTP Kristen atau rutinitas ibadah. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang punya gairah besar dan berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan punya agenda yang tidak bisa Tuhan elakkan ya. Dia berkata pada Sakeus, segera turun Sakeus. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Haleluya. Saya tidak tahu ada keberadaan apa pada Bapak Ibu secara pribadi. Ada keberadaan apa pada rumah tangga Bapak Ibu saat ini mendengar firman Tuhan ya. Tapi mari angkat hati kita, miliki kerinduan untuk bertemu Tuhan ya. Maka Tuhan akan datang menjumpai kita, menumpang atau datang dalam rumah kita. Berarti datang di tengah keberadaan hidup kita ya. Haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang telah menjumpai Sakeus adalah Tuhan yang akan menjumpai kita. Miliki gairah bertemu Tuhan, miliki kerinduan mendekat pada Tuhan. Firman Allah berkata dalam kitab Yakobus ya pasal 4, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Puji Tuhan, sampai di sana firman Allah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita semua. Puji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Sakeus, ketika dia punya semangat, gairah, maka Tuhan, tadi dikatakan bahwa Tuhan harus menumpang. Ada kata harus. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua juga mendapatkan semangat. Semangat yang baru. Kalau Sakeus mendapatkan gairah, dia mendapatkan semangat. Saya percaya juga setiap pemirsa yang mengikuti program ini mendapatkan semangat di keadaan yang seperti sekarang ini. Sekalipun kita sudah leluasa bergerak, kita sudah leluasa bekerja, tetapi virus masih ada, saudara. Kita tidak boleh lengah, tapi kita tetap social distancing, pemerintah katakan. Dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan puji Tuhan, dan nanti Bapak Iyo lagi akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita pada Tuhan. Saya berkata tadi dalam perenungan firman Allah tidak begitu panjang. Tapi saya percaya di tempat Bapak Ibu saat ini menyaksikan ada Tuhan di sana. Ada Roh Kudus di sana. Mari kita mengimani firman Allah. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus pernah berhenti dan menatap Sakeus di atas pohon. Karena Sakeus punya kerinduan besar. Kerinduan itu milik Tuhan. Maka mari miliki kerinduan yang besar untuk mendekat pada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Tuhan bukan seperti sebagian orang besar yang terkadang sulit ditemui. Haleluya. Bahkan ketika kita menemui, seakan-akan juga kita tidak mendapat sambutan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Menilai kerinduan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Bapa Allah yang kudus. Amen. Tuhan yang esa, Tuhan yang kami kenal dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saat ini Tuhan kami telah membaca, bahkan Tuhan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Oh, ada keselamatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan Engkau menyambut Tuhan setiap umat Amin. datang kepada Tuhan. Maka saat ini Tuhan, lewat aplikasi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, dan menyatukan hati bersama Tuhan umat-Mu, bersama seberapa banyak orang Tuhan yang mengangkat hati Tuhan. Haleluya. Mengimani Haleluya. firman Allah. Haleluya Tuhan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap pemirsa, semua yang mendengarkan firman Allah. Maka Tuhan, tiliklah kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami beriman Tuhan, kalau Engkau pernah Tuhan, haleluya, menyambut Sakeus Tuhan, mendatangkan keselamatan Tuhan, maka terjadilah keselamatan kepada berapa banyak orang Tuhan yang merindukan Engkau sungguh-sungguh saat ini. Terjadilah keselamatan ya Tuhan. Dan kami berdoa terjadilah kerinduan Tuhan di hati umat Tuhan. Jadilah gairah di hati umat Tuhan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Maka kami tidak sekedar beribadah. Kami tidak sekedar mengiring Tuhan, haleluya, sebagai rutinitas. Tapi kami mau selalu meraih Tuhan perjumpaan dengan Engkau. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan buat seberapa banyak mungkin Tuhan ada beban-beban pikulan Tuhan. Pergumulan hidup ya Tuhan. Mungkin sakit penyakit, haleluya. Mungkin persoalan keuangan, semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua yang dengar firman Tuhan. Dan menaruh iman pada nama Yesus. Menaruh iman pada Tuhan yang berkuasa. Terjadilah Tuhan apa yang mereka minta dan doakan Tuhan. Haleluya. Buktikanlah bahwa Engkau Allah yang hidup, yang menjawab setiap kerinduan umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur, memuji nama Tuhan, mengemalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Kami tak lupa berdoa terus Tuhan, buat haleluya, Glogerisim Tuhan, bahkan Tuhan Yesus buat keluarga Waro juga Tuhan sebagai pengelola Glogerisim yang juga Tuhan terus menyebarkan Injil Tuhan lewat acara ini Tuhan. Diberkatilah mereka selalu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan, bahkan kita sudah mendoakan setiap pemirsa yang ada. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan saat ini saya akan membacakan untuk para pemirsa yang sudah bergabung dengan kita tadi bersama-sama. Di sini banyak yang masuk, mungkin tidak bisa satu persatu, tapi saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Ada Bapak Ferry Sayo, ini rekan kami, rekan saya di Kota Mobagu. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga pemuda Agnes yang sudah memberikan emojinya. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Kemudian juga ada juga di sini Maria Tauran, haleluya. Biarlah kita terus ada kerinduan untuk mencari Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di sini juga ada Bapak Fari, haleluya. Bapak Klik, haleluya. Bapak Fari Rakian yang sudah tadi menyapa, haleluya. Yesus luar biasa. Ada juga di sini bersama-sama Ibu Sheni Paendong sedang menonton. Dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Kita telah menerima tadi firman Tuhan. Bahkan kita sudah didoakan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Yoakim Usu STP MSc. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan kita sudah di ujung acara kita. Saya berterima kasih kepada pembicara malam hari ini yang sudah membagikan berkat yang luar biasa.
Nah, ya, Bapak yang ini bagaimana? Kita akan berdoa tutup. Nanti hamba Tuhan, Bapak Yoakim akan berdoa, dan sini ada pokok doa untuk Ibu Devita Raranta yang ada di rumah sakit. Nanti bisa didoakan, supaya bisa cepat pulih, dan Bapak Jamal juga yang bersama-sama dengan Ibu Devita biar diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran tentunya dalam jaga Ibu Devita, teman pelayanan kami. Haleluya, puji Tuhan, dan saya serahkan lagi kepada Bapak Yo sekaligus dengan doa tutup. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur lagi Tuhan kepada Tuhan, karena Tuhan telah pertemukan kami Tuhan lewat ibadah ini. Tuhan telah berfirman bagi kami dan kami menerimanya Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bila segenap firman bertumbuh dalam hidup kami. Dan di ujung acara ini Tuhan, kembali kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengangkat kehidupan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan hari-hari ini Tuhan, di mana gerejamu Tuhan telah kembali diluaskan Tuhan, untuk beribadah secara berjemaat. Ibadah komunal boleh terlaksana kembali Tuhan di gereja-gereja dalam segala denominasi Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Dan tak berhenti Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan gairah beribadah akan ada dalam hidup kami semua Tuhan. Sebab di akhir zaman ini Tuhan, ada banyak orang Tuhan yang tidak mempedulikan ibadah, yang tidak mau lagi mendekat kepadamu. Biarlah kami Tuhan bukan termasuk bilangan itu ya Tuhan, tapi kami adalah orang-orang yang menghargakan kasih karunia Tuhan, sehingga kami akan terus beribadah Tuhan. Haleluya, bersemangat, bergairah Tuhan, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus memperhadapkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya segala keberadaan kami Tuhan terbuka di mata-Mu. Kalau kami bersalah Tuhan, kami banyak kurang Tuhan, kami mohon ampun atas salah dosa kami. Haleluya, dan kami percaya kami selalu beroleh kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan hidup kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ada satu permintaan doa ya Tuhan, oleh Tuhan anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Ibu Devita yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami tidak menjumpai secara langsung, tapi kami mengangkat iman Tuhan kepada Tuhan. Kami angkat kasih ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau melihat kalau dia sudah bermohon Tuhan untuk minta doa, itu berarti Tuhan dia mempercayai Engkau Tuhan Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan berlaku buat Ibu Devita Tuhan. Sepanjang perkenanan Tuhan kami berdoa, sembuhkanlah dia Tuhan. Biarlah dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir buat Ibu Devita Tuhan. Dan dia masih diizinkan Tuhan memiliki hari-hari hidup untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Tolonglah keluarganya, suaminya Tuhan. Berikan kesabaran, berikan kekuatan. Mungkin para medis juga yang sedang dipakai Tuhan. Tuhan berkati semua daya upaya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga para staf Tuhan, pengajar Glow, pelayanan Tuhan Yesus, pendidikan di Glow Gerisim, Tuhan berkati, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa seberapa banyak Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, biar mereka tahu persis Tuhan, haleluya, bahwa jalan keselamatan adalah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau adalah Allah yang memuaskan seluruh hasrat hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami akhiri acara ibadah acara saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami mohon berkat Allah mengalir buat semua umat Tuhan. Biarlah Tuhan, haleluya, sukacita dari Tuhan menjadi milik kami, berkat Tuhan jadi milik kami. Segala puji bagi Tuhan, kami akhiri mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sudah di ujung acara kita. Dan saya berterima kasih kepada pembicara kita malam hari ini yang sudah meneguhkan saya pribadi dan pasti juga meneguhkan para pemirsa. Haleluya. Puji Tuhan, semoga juga dalam pelayanan dari Bapak Yo dan pekerjaan juga sebagai dosen di Fakultas Pertanian Unsrat,
jalan dengan baik, sukses, dibuat Tuhan berhasil segala sesuatu yang direncanakan. Berkati juga bersama istri, anak-anak. Tadi ada anak-anak yang anaknya, Naya mungkin tadi yang berbicara, kedengaran sampai di sini, dan puji Tuhan sehat-sehat semua. Orang tua juga diberkati oleh Tuhan. Puji Amin. Tuhan, saya mewakili Gen Glow Gerisim mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Muda Dr. Yoakim Usuk, STP MSI Sarjana Teologia. Semoga sukses dalam pelayanan dan pekerjaan. Haleluya, puji Tuhan, dan terima kasih. Kita sudah di akhir program acara dan pamit undur diri dan jumpa lagi minggu depan, saudara. Hari Minggu jam 7 malam. Jika saudara tidak kemana-mana, saudara mungkin tidak beribadah, pada malam hari saudara bisa bersama-sama dengan kami di sini, dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.